Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah film drama remaja Jepang tahun 2015. Disutradarai oleh Daishi Matsunaga, film ini terinspirasi oleh kutipan dari buku harian seorang mangaka bernama Osamu Tezuka selama hari-hari terakhirnya. Bercerita tentang kisah seorang yang sudah menyerah akan impiannya dan menyadari tak mempunyai waktu lama lagi untuk hidup. Lantas, bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Sonoda Hiroshi, seorang lulusan seni yang berbakat. Tapi, ia menyerah akan impiannya menjadi seorang pelukis. Ia sekarang bekerja paruh waktu sebagai pembersih kaca gedung-gedung bertingkat. Ia melakukan pekerjaannya dengan baik. Suatu hari, ia pingsan di tempat kerjanya. Ia lalu memeriksakan diri ke rumah sakit. Di sini, pihak rumah sakit meminta ia membawa keluarganya saat hasil pemeriksaan keluar. Lalu saat kembali bekerja, Sonoda bertemu dengan mantan pacarnya saat di universitas dulu bernama Satsuki. Sekarang Satsuki sudah menjadi pelukis yang cukup ternama. Ia akan mengadakan pameran lukisan dalam waktu dekat dan ia ingin Sonoda datang ke pameran itu. Di waktu pameran, Satsuki tidak ada di sana. Sonoda lalu menelpon Satsuki dan meminta Satsuki berperan sebagai adiknya di hadapan dokter. Karena sebelumnya dokter memintanya membawa keluarganya saat hasil pemeriksaan keluar, Sonoda sudah merasa ada yang salah dengan dirinya. Awalnya Satsuki datang menemani Sonoda, tapi saat di sana, Satsuki kesal dan pergi meninggalkan Sonoda. Di saat itu juga, seorang gadis SMA sedang bertengkar dengan seorang pria. Gadis itu meminta bayaran pada pria itu karena telah merusak roknya. Di sini awalnya Sonoda tidak peduli, tapi gadis itu tersinggung karena Sonoda menatapnya. Sonoda kemudian memberikan uang pada gadis itu untuk bayaran roknya yang rusak, dan ia meminta gadis itu untuk mengikutinya. Gadis itu bernama Mei. Mei lalu mengikuti Sonoda karena uang yang diberikan Sonoda tidak sesuai dengan harga roknya. Sonoda lalu mengatakan ia akan membayar sisanya nanti, setelah Mei berperan sebagai adiknya saat bertemu dokter. Lalu saat dokter memanggil Sonoda, dokter mengatakan jika ia menderita penyakit kanker perut dan hidupnya tinggal 3 bulan lagi, dan mulai besok ia akan dirawat di rumah sakit. Tapi Sonoda menolak. Lalu saat keduanya menuju tempat parkir, Mei mencari tahu mengenai penyakit itu dan mengatakan pada Sonoda kalau belum ada yang menemukan obat kanker tersebut. Mei juga tiba-tiba mengajak Sonoda untuk mati bersama. Tapi Sonoda hanya diam dengan ekspresi wajahnya yang datar. Lalu adegan beralih saat Sonoda mengendarai sepeda motornya dan Mei berada di belakangnya. Tapi tak lama kemudian, Sonoda akhirnya menyuruh Mei turun dan pulang ke rumah. Sementara ia sendiri pergi ke bar dengan menghabiskan malam di sana. Di esok harinya, Sonoda pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saat ia sadar, orang tuanya sudah ada di sampingnya. Di sini, ayahnya heran dengan cara hidup Sonoda dan sedikit kecewa setelah mengetahui Sonoda sudah tidak melukis lagi. Sonoda sudah terbiasa hidup mandiri dan ia tidak suka merepotkan orang lain. Untuk itu, ia ingin orang tuanya membiarkannya karena menurutnya selama ia tak merepotkan orang lain, itu tidak akan jadi masalah baginya. Sonoda kemudian menjalani rawat inap di rumah sakit dan ia berkenalan dengan pria di samping tempat tidurnya bernama Yokota-san. Yokota lalu memperkenalkan Sonoda pada anak-anak penderita kanker lain. Salah satunya adalah Takuto. Di sini efek dari kemo mulai Sonoda rasakan, di mana Sonoda mulai muntah-muntah di toilet. Ia lalu memutuskan keluar dari rumah sakit, tapi di rumahnya ia juga muntah-muntah. Ia juga ingin bekerja lagi, tapi ia tak banyak membantu karena ketuanya tahu kalau dia sedang sakit. Saat ia menawarkan untuk bekerja lembur juga tidak diperbolehkan oleh ketuanya. Di sini Sonoda merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dan malam itu, ia menghabiskan waktu membersihkan kaca toko-toko di jalanan. Pada akhirnya, Sonoda kembali lagi ke rumah sakit. Di sini Yokota tahu kalau Sonoda bosan, jadi ia mengajak
mengajak Sonoda ke ruang anak-anak dan melihat apa yang mereka lakukan di sana. Meski tujuan utama Yokota ke sana bukan untuk melihat anak-anak. Usai dari sana, Takuto datang ke kamar Sonoda dan membagikan kek serta kertas bergambar pada Sonoda. Tapi Sonoda tidak tertarik dengan hal itu dan membuangnya ke tempat sampah. Beberapa saat kemudian, Takuto datang lagi karena ia salah memberikan kertasnya. Sonoda lalu menunjukkan kertasnya yang sudah rusak. Takuto yang melihat itu menjadi sedih karena itu hanya satu-satunya. Meski begitu, ia tidak menyalahkan Sonoda. Ia menyalahkan dirinya sendiri yang seharusnya tidak memberikan kertas bersamaan dengan kek itu. Sonoda lalu menjadi merasa bersalah. Lalu keesokan harinya, ia menelpon Mei dan meminta Mei membelikan buku dan pensil. Mei sebenarnya kesal disuruh-suruh, tapi dia tetap datang karena dibayar. Mei juga mencoba merasakan masakan rumah sakit yang benar-benar tak enak. Dan dalam kesempatan itu, ia tahu kalau Sonoda diam-diam menatapnya dan mencoba menggoda Sonoda. Yokota yang diam-diam mendengarkan dari balik tirai. Lalu setelah Mei pergi, ia menuduh Sonoda kalau tadi ia mencium Mei karena Mei keluar sambil memegang bibirnya. Lalu di malam hari, Sonoda menghabiskan waktu menggambar karakter superhero yang diberikan oleh Takuto padanya, dan keesokan harinya ia memberikannya pada Takuto. Di sana ia juga bertemu dengan ibu Takuto. Adegan lalu memperlihatkan kehidupan Mei yang mempunyai kehidupan yang cukup sulit baginya. Ia tinggal bersama neneknya yang punya suatu penyakit dan ibunya yang bekerja untuk membiayai mereka. Di rumah ia melakukan pekerjaan rumah dan ibunya selalu mengeluh mengenai masakannya. Mei juga tak mempunyai teman di sekolah. Suatu hari saat pelajaran olahraga, Mei terus berlari dan berlari sampai ia hampir kehabisan nafas. Ia kemudian bolos sekolah dan menemui Sonoda dan meminta Sonoda ikut dengannya. Mereka berdua lalu pergi ke penjual ikan hias dan Mei membeli banyak sekali ikan. Mei lalu merahasiakan kemana mereka akan pergi membawa ikan-ikan itu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan mantan pacar Sonoda dan seseorang yang mengejek Sonoda sebagai seniman berbakat yang ia benci karena menyimpan lukisannya untuk dirinya sendiri. Di sini Sonoda hanya diam saja, tapi Mei tidak suka akan hal itu dan membalas perkataan pria itu. Saat keduanya tiba di tempat tujuan, mereka mengendap-endap ke sebuah kolam renang sekolah dan Mei melepaskan ikan di sana. Di esok hari, Takuto mengajak Sonoda ikut berdoa bersama ibunya karena besok Takuto dan Sonoda akan melakukan operasi. Di sana Sonoda melihat sebuah pieta dan ibu Takuto bertanya-tanya bagaimana bisa seorang ibu menunjukkan wajah yang begitu tenang sambil memeluk anaknya yang meninggal. Lalu dalam perjalanan pulang, Sonoda melihat Mei yang mengayuh sepedanya dengan sangat cepat. Karena seorang anak laki-laki mengejarnya dengan sepeda. Anak itu adalah anggota klub renang yang kolam renangnya dimasukkan ikan oleh Mei dan dia tahu kalau Mei pelakunya karena ia melihat Mei mengintip saat anggota klub membersihkan kolam renang. Sonoda terus saja menatap Mei yang berusaha sekuat tenaga. Di esok hari, operasi Sonoda berhasil. Dan ia dengar kalau Takuto juga sudah keluar dari rumah sakit. Sonoda merasa senang karena itu artinya operasi Takuto berhasil. Tapi ia terkejut saat ibu Takuto datang ke kamarnya dan mengatakan yang sebenarnya. Sonoda tak menunjukkan banyak ekspresi. Ekspresinya selalu datar, tapi tidak dengan isi hatinya. Di sini mood Sonoda sedang tidak baik. Saat Mei datang mengajaknya makan di luar, Sonoda lalu menolaknya. Di rumah sakit, dokter memberitahukan kondisi Sonoda dan memberikan dua pilihan padanya untuk tetap kemo atau menjalani rawat jalan di rumah. Karena melakukan keduanya, sel kanker akan juga tetap menyebar. Sonoda kemudian memutuskan untuk dirawat di rumah sakit di kampung halamannya.
Di sana, ia melihat lukisan namanya yang sengaja ayahnya pajang setelah mengetahui kondisinya. Ia juga mengetahui perasaan ayahnya yang selama ini mendukungnya melukis dan selalu berharap dirinya melakukan hal yang terbaik. Oleh karena itu, ayahnya sedikit kecewa saat mengetahui Sonoda berhenti melukis. Setelah itu, Sonoda lalu pergi menyendiri. Sonoda yang selalu menanggapi sesuatu dengan ekspresi datar. Untuk pertama kalinya, ia menangis setelah mengetahui penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan. Sonoda lalu kembali ke Tokyo dan mengajak Mei bertemu untuk mengucapkan salam perpisahan. Tapi saat Sonoda mau pergi, Mei lalu mengajak Sonoda ke kolam renang dan mereka berenang bersama-sama. Di sana Mei mengatakan kalau selama ini ia mencoba untuk meninggal. Alasan kenapa ia lari sekuat tenaga dan mengayuh sepedanya sekuat tenaga adalah agar ia kehabisan nafas. Ia merasa itu sangat menyakitkan, tapi pada akhirnya ia tidak meninggal. Di sini Mei dan Sonoda sempat bertengkar lagi. Saat Sonoda akan meminum obatnya, Mei melarangnya karena Mei merasa itu tak ada gunanya. Karena pada akhirnya Sonoda juga akan meninggal. Walaupun Mei tahu kalau pada akhirnya Sonoda akan meninggal, tapi sebenarnya ia tak ingin Sonoda meninggal. Malam itu adalah malam pertama dan terakhir bagi mereka berdua. Di esok harinya, Sonoda kemudian menyampaikan keputusannya pada dokter bahwa ia memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah. Awalnya dokter berpikir kalau Sonoda akan kembali ke kampung halamannya, tapi ternyata Sonoda memilih rumahnya yang di Tokyo. Saat akan pulang, Sonoda menemui Yokota dan meminta bantuan padanya karena ia akan melakukan sesuatu di rumahnya. Saat sampai di rumah Sonoda, Yokota baru tahu kalau Sonoda akan membuat lukisan di toiletnya. Tapi ia bingung kenapa harus melukis di sana. Sonoda lalu mengatakan, setelah itu Sonoda menghabiskan hari demi hari dengan melukis di rumahnya, ditemani oleh Yokota yang membantu dan kadang merekamnya yang sedang melukis. Dan saat lukisannya telah jadi, Sonoda lalu duduk di antara lukisannya. Beberapa hari kemudian, Mei pergi ke rumah sakit dan marah kepada seorang pelayan di rumah sakit itu karena ia tidak diberitahu keberadaan Sonoda yang sekarang. Di saat itu juga Yokota melihatnya. Yokota lalu menjelaskan semuanya dan mengajak Mei pergi ke rumah Sonoda. Di sana Mei kesal ketika melihat lukisan buatan Sonoda. Ia merasa kalau lukisan itu tidak ada gunanya karena Sonoda tidak ada di sana. Mei juga melihat video rekaman Yokota selama ini saat bersama Sonoda di rumah sakit dan juga saat Sonoda dalam proses menyelesaikan lukisannya. Film pun selesai dengan diperlihatkan Mei yang terus saja berjalan dan berjalan